bakti kepada orang tua dalam harmoni dakwah. Walaupun sebenarnya Anas tidak, ya secara garis besar beliau tidak mungkin secara, tersurat atau secara umum tidak nampak bakti beliau kepada orang tua, tapi kita akan lihat nanti ternyata, Anas bin Malik salah satu sahabat yang Masya Allah menunjukkan bakti kepada orang tua dan meriwayatkan hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita sedikit bercerita tentang Anas. Anas adalah sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal. Umur beliau melewati 100, ada mengatakan 103 lebih kurang. Dan Anas bin Malik itu masuk Islam sebelum Nabi hijrah pada umur masih kecil. Jadi setahun sebelum Nabi hijrah itu Madinah sudah diislamkan oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa pendakwah yang diutus oleh Nabi ke Madinah terlebih dahulu untuk mengislamkan mayoritas atau kebanyakan penduduk Madinah sebelum Nabi hijrah? Orang kaya, ganteng, Masya Allah. Tapi akhirnya masuk Islam dan memilih hidup miskin. Ada yang tahu? Tak ada ya? Ada tahu? Umair. Ada yang bisa nyambung? Nggak tahu Ustaz. Ayahnya nama Umair, nama dia titik-titik bin Umair. Gak ingat? Mus'ab Ustaz. Ini orang dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, pendakwah yang diutus ke Madinah setahun sebelum Nabi hijrah. Ketika sudah ada kesepakatan. Jadi Anas ini orang Madinah ya. Anas bin Malik, beliau adalah orang Madinah. Dan sebelum Nabi pergi hijrah ke Madinah, tahun sebelumnya itu sudah ada perjanjian. Kalau ada yang membaca kisah Nabi, perjanjian pertama nama Bai'atun Nisa, perjanjian lunak. Karena intinya adalah tentang ya pokoknya baik-baik, tidak mencuri, menjaga wanita, baik-baik perjanjiannya. Nanti perjanjian yang setahun selanjutnya dekat-dekat hijrah, nanti namanya Bai'atul Ridwan. Bai'atul Rijal, karena perjanjiannya mulai keras. Perjanjian mulai keras, kalau ada yang berkhianat, ada yang memerangi, kita perangi. Ya, kayak laki-laki perjanjian. Nah, Anas ketika sudah ada yang berdakwah yaitu Mus'ab bin Umair beberapa waktu sebelum Nabi hijrah, setahun atau lebih, Anas sudah masuk Islam. Dan Anas mendengar nama Nabi SAW itu radhiyallahu anhu, Masya Allah. Anas radhiyallahu anhu kalau mendengar nama Nabi itu punya keinginan untuk bertemu dengan Nabi. Karena semua sahabat-sahabat atau anak-anak kecil di Madinah yang mendengar tentang Nabi SAW, beliau semuanya kangen dengan Nabi, termasuk Anas. Anas termasuk yang kangen dengan Nabi sebelum bertemu dengan Nabi. Anas ini mendengar kabar, jadi isu ya, atau pembicaraan anak-anak di kota Madinah sebelum Nabi hijrah itu, nih sebentar lagi ada nih Nabi mau hijrah, sebentar lagi Nabi mau hijrah. Maka kalau ada yang bilang di Madinah Nabi datang, maka anak-anak termasuk kelompok Anas ini bakalan nongol. Ya, datang Nabi enggak. Pas terlihat, enggak ada Nabi yang datang, maka mereka sedih. Anas termasuk juga tuh. Oh belum. Ya kayak anak-anak nunggu idola ya. Idola saya nih. Kayak gitu dulu anak-anak di Madinah, termasuk Anas. Sampai suatu hari ada berita yang lebih kuat lagi sanadnya atau lebih kuat lagi kebenarannya. Ya sebentar lagi Nabi akan datang. Nah, Anas nunggu nih. Dan di hari kedatangan Nabi SAW, Anas menceritakan beliau berumur 10 tahun ketika Nabi masuk kota Madinah. Sampai akhir hidup beliau yang terbayang sama beliau, hari paling indah hidup beliau adalah hari ketika Nabi masuk kota Madinah. Itu beliau ceritakan terus sampai anak cucu beliau. 103 tahun sudah banyak anak, sudah banyak keturunan. Dan beliau bersama Nabi dengan 10 tahun, umur 10 bersama bertemu Nabi, 10 tahun kemudian bersama Nabi. Karena Anas adalah orang yang menyediakan segala kebutuhan Nabi, yang mensupport Nabi dari kalangan anak-anak. Saya mau ini, itu Anas bin Malik. Anas sangat senang. Dan itu beliau ulang-ulang. Karena beliau berumur 20 tahun Nabi sudah meninggal. Sampai umur 103
lebih kurang 80 tahun, 80-an tahun beliau itu tidak bertemu dengan Nabi, masih sampai akhir hayat beliau menceritakan tentang Nabi. Kemuliaan Anas bin Malik bagi beliau adalah pernah melayani Nabi. Nah, di hari Nabi SAW datang, ya karena yang datang ini adalah orang besar, seluruh penduduk kota Madinah itu menawarkan. Ada yang menawarkan rumah saya, ada yang menawarkan usaha saya, menawarkan ABC, ada yang menawarkan makanan. Nah, Anas bin Malik terkenal waktu itu hanya dengan ibu. Tidak tersebutkan Malik, tidak tersebutkan lagi. Karena memang Anas dengan ibunya hidup lagi. Nah, ibunya yang bergelar Ghumaisa, ya kita gelar ibunya yang terkenal ya, Ghumaisa, atau ya ada yang mengatakan ini nama ibunya. Ghumaisa ini ibu beliau. Di hari orang-orang datang kepada Nabi menyuguhkan sesuatu, yang ibunya bilang kayak gini, ya Rasulullah, semua manusia di penduduk kota Madinah sudah memberikan semua yang mereka punya untukmu. Sedangkan aku tak punya ada hak apapun yang bisa aku suguhkan untukmu, kecuali aku hanya punya seorang anak kecil berumur 10 tahun. Maka ambillah anak ini untuk melayanimu. Nah, itulah hadiah dari seorang ibu ke Rasulullah. Jadi pelayan Nabi. Jadi kalau ditanya siapa pelayan Nabi, itu hibah dari ibunya. Ibunya bilang, ya Rasulullah, ambil anak saya melayanimu. Coba lihat, disinilah sebenarnya bakti Anas. Ya, satu sisi Anas cinta Nabi ya. Tapi coba lihat, umur 10 tahun ibunya sudah bilang, penuhi semua kebutuhan Nabi. Dan bakti Anas bin Malik, beliau menunaikan amanah ibunya dan berbakti kepada Rasul sebagaimana bakti beliau kepada orang tua. Jadi lama waktu Anas 10 tahun sampai Nabi wafat itu lebih lama dengan Nabi ketimbang dengan orang tua. Dan Anas yang PJ-nya ngambil sendal Nabi, ngambil air wudhu, belikan belanjaan atau sebagainya. Jadi itulah di sini ketika kita ingin mengkaji tentang bakti Anas dalam harmoni dakwah, bagaimana Anas berbakti melalui amanah ibunya untuk berdakwah dengan cara melayani Nabi. Jadi salah satu cara dakwah adalah melayani, ya pendai sekarang kita adalah pelayannya hadis-hadis Nabi. Jadi dalam salah satu ceramah Ustaz Abdul Somad jangan katakan kalau ada Ustaz kondang nih hebat, enggak, kita nih pelayannya hadis-hadis Nabi SAW, melayani kitab Riyadhus Shalihin, melayani kitab Sahih Bukhari. Anas bin Malik diperintahkan oleh ibunya melayani Nabi. Dan Anas menunaikan perintah ini dengan semaksimal mungkin. Walaupun umurnya masih 10 tahun, ini harusnya sudah masih main-main, tapi sudah fokus untuk kemana-mana Nabi ikut. Nabi menaruh sendal, ambil, jaga, perbaiki, nanti Nabi datang, taruh lagi. Nabi mau wudhu, kasih air wudhu. Itu kerja Anas. Nabi butuh kebutuhan, dikasih uang sama Anas beli ke pasar. Anas akan pergi beli sesuai dengan keinginan Nabi dan balik. Anas bin Malik dengan ini, Masya Allah, juga mendapatkan cinta Nabi. Bahkan Anas bin Malik mendapatkan doa mulia dari Nabi. Ya, apa doa beliau? Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki bagi Anas, rezeki banyak harta dan rezeki banyak anak. Memang Anas termasuk sahabat yang nanti hidupnya bahagia dengan kekayaan harta dan juga memiliki banyak keturunan karena umurnya lumayan panjang, 103 tahun. Ini doa Nabi kepada beliau. Dan Anas bin Malik yang namanya anak-anak, beliau juga pernah melakukan kesalahan. Tapi coba lihat, Anas mengakui 10 tahun saya melayani Nabi tidak pernah saya dibentak sedikit pun walaupun saya pelayan. Inilah gambaran cerita Anas. Anas sudah berusaha, tapi kadang-kadang Anas lupa juga, agak sedikit lalai dengan perintah yang disuruh Nabi. Tapi kata Anas, Nabi SAW tak pernah membentak saya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah, kalau seandainya saya tidak sesuai dengan pekerjaan yang beliau inginkan, beliau tidak pernah bilang, wahai Anas, kenapa engkau melakukan ini? Kan saya suruh ini, tidak ada. Kalau udah disuruh sama Nabi, saya kerjakan semampu saya, maka Nabi akan terima hasil kerja saya. Tidak komen. Dan tidak pernah Nabi SAW memaki saya. Masya Allah. Bahkan Anas bin Malik suatu hari masih kecil diperintahkan oleh Nabi SAW pergi ke pasar beli ABCD. Anas bin Malik karena masih kecil di tengah jalan melihat ada segerombolan anak sedang main-main, bermain. Anas jiwanya jiwa bermain, ikutan nimbrung main sampai lupa perintah Nabi, ini ada yang mau dibeli.
Sampai kapan Anas lupa? Sampai Nabi mencari-cari nih. Ini Anas disuruh kok nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya ketemu sama Nabi. Nabi berdiri di belakang Anas, dipegang pundak Anas. Anas terkejut. Tapi masih dengan panggilan sayang. Panggilan Nabi kepada Anas itu ya Unais. Jadi Unais itu panggilan kasih sayang. Namanya Anas, panggilan kasih sayangnya Unais. Faruk, panggilan kasih sayangnya Furaik. Umar, panggilan kasih sayangnya Umair. Hufar, panggilan kasih sayangnya Hufair, dan sejenisnya. Itu panggilan kasih sayang, panggilan kelembutan itu. Ya Unais, wahai Anas, Anas tercinta atau Anas sayang, sebagainya. Itu kalau bahasa kita. Sudahkah engkau beli apa yang aku perintahkan? Nah, coba lihat apa kata Anas. Dia belum beli. Ya Rasulullah, saya baru mau beli sekarang. Coba lihat. Ya Rasulullah, saya baru mau beli sekarang ketika engkau sudah mencari saya dan menunggu. Tapi Rasulullah tak marah pada Anas. Karena itulah Anas terpesona dengan akhlak Nabi. Karena itulah Anas, Masya Allah, menjadi kemuliaan bagi beliau pernah melayani Nabi 10 tahun. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi ulama besar. Kenapa ulama besar? Karena beliau sering bersama Nabi, diberkahi ilmunya oleh Allah, termasuk urutan ketiga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau ditanya nanti siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah Abu Hurairah. Jadi yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, sekitar 6.000 kalau tidak salah. Abu Hurairah itu 6.000. Sedangkan Anas bin Malik ini lebih kurang meriwayatkan hadis sebanyak 2.286, 2.000-an. Sebelum Anas ada sahabat kedua yang juga, tapi beliau tidak pelayanan, maksud itu beliau tidak tinggal bersama Nabi untuk melayani Nabi. Beliau adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar 2. Jadi yang pertama itu Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Ibunda Aisyah. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuman 3 tahun dengan Nabi, tahun ke-7, 8, 9, 10 Nabi wafat. 3 tahun lebih bersama Nabi, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah orang yang paling ingin seperti Nabi. Nabi kalau seandainya berjalan depan Abdullah akan menginjak bekas tanah yang diinjak sama Nabi. Di mana tadi bekas sendal Nabi. Kalau Nabi SAW kelihatan sama Abdullah memutari satu hal, Abdullah akan memutar walaupun tidak tahu alasannya. Yang jelas Nabi kayak gitu. Itu saking cintanya dan mengidolakan Nabi. Dicontoh Nabi. Maka seperti Abdullah lah kita mencontoh Nabi, Masya Allah, mengidolakan Nabi. Yang ketiga Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan hadis banyak karena memang hidup sehari-hari beliau itu dengan Rasulullah. Kenapa kok beliau dengan Rasulullah? Beliau dan beliau tunai. Jadi 10 tahun beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada pulang ke rumah, tapi bersama Rasulullah sering menjadi pelayan beliau. Selanjutnya Anas bin Malik juga karena sudah meriwayatkan banyak hadis, maka beliau ketika Nabi wafat, beliau sering ditanya sama sahabat, ya Anas ini apa? Maka akan ada nanti pendapat-pendapat, Anas bin Malik bilang seperti ini, Anas bin Malik bilang seperti ini. Jadi Anas termasuk sahabat yang berujukan nanti pasca meninggalnya Nabi. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami akan ditanya hadisnya kepada Anas, karena hadis beliau lumayan banyak, 2.200-an. Seperti itu. Itu cerita Anas sampai Nabi wafat. Dan Anas bilang, hari paling bahagia adalah hari ketika Nabi SAW masuk kota Madinah, dan hari yang paling menyedihkan adalah ketika Rasulullah SAW meninggal. Padahal 10 tahun menjadi pelayan sukarela, tidak digaji, tidak digaji ya, dan tidak pernah minta gaji sama Rasul, dan tidak pernah ya Rasul minta uang jajan, tidak ada cerita. Ikhlas berbakti kepada orang tua karena orang tua ngasih Anas untuk melayani Nabi, maka Anas melakukan hal tersebut. Dan Rasulullah yang dikasih Anas juga Masya Allah bermuamalah sebaik-baiknya dengan Anas, tak pernah membentak, tak pernah mencaci. Itu dah statusnya sebagai pelayan yang sudah diberikan, bukan pelayan yang melamar, bukan bawahan yang ada sesuatu yang diinginkan dari bos.
Ini yang memang memberikan semua waktu, semua usaha, semua tenaganya untuk Rasulullah. Diberikan sama orang tuanya seperti itu. Masya Allah. Nah, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, sebagai penutup dalam cerita Anas sebelum kita beralih ke topik kajian selanjutnya, yaitu Anas bin Malik. Beliau di antara hadis beliau yang banyak, ada hadis yang bercerita tentang birrul walidain. Man sarrahu an yubsata lahu umruhu fi umrihi wa an yunsa'a lahu fi fi nasrih fal yabur walidayhi wa yasil rahimah, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambung tali silaturahim. Dan Anas membuktikan hal tersebut. Kalau ditanya apa bakti Anas kepada kedua orang tua, dengan membaktikan diri beliau kepada Rasulullah. Kenapa? Karena orang tua beliau memerintahkan. Nah, adakah di antara kita yang diperintahkan orang tua, nak, baktikan dirimu untuk agama? Saya suka IPA ibu, saya suka apa papa, saya suka ini mama, mami dan sebagainya. Baktikan dirimu untuk Al-Quran, baktikan dirimu untuk dakwah, baktikan dirimu untuk ini. Sudahkah? Kalau seandainya ada, maka itulah Anas-Anas yang zaman sekarang ketika diperintahkan oleh orang tuanya dalam ketaatan, tidak ada cerita tidak bisa. Anas anak umur 10 tahun diperintahkan layani Nabi. Mau Anas? Tidak ada cerita saya tidak pandai, mas, saya enggak. Bismillah. Nah, itulah siapakah yang menjadi Anas-Anas selanjutnya di zaman kita. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Anas bin Malik? Pertama, pelajaran mencintai dan mengidolakan Nabi. Sebelum Nabi datang, Anas sudah mengidolakan Nabi. Sudahkah kita mengidolakan lagi seperti Anas? Walaupun Anas belum pernah bertemu dengan Nabi dikala sebelum hijrah ke Madinah, tapi efek keberkahan Nabi sudah sampai ke dia. Sama kita kan. Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun kita tidak semasa dengan Nabi. Anas juga walaupun semasa dia nggak ketemu, tapi efek keberkahan Nabi sampai ke dia. Begitu juga kita, efek keberkahan Nabi walaupun sudah 14 abad yang lalu Nabi wafat, efek keberkahan beliau masih sampai ke kita. Ada Islam rahmatan lil alamin. Hidup kita dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, kalau Anas bisa mengidolakan beliau, kita bisa enggak? Kita bisa enggak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola utama kita, sebagaimana Anas rindu bertemu dengan Nabi? Kalau Anas rindu bertemu dengan Nabi, Nabi masih hidup. Nah, kita yang tidak semasa dengan Nabi, adakah rasa kerinduan bertemu dengan Nabi? Gimana? Di surga Allah. Bagaimana caranya? Maka amalkan hadis Nabi, pastikan masuk surga. Usahakan semaksimal mungkin sehingga nanti ada reuni dengan Nabi di surga, atau ada pertemuan dengan Nabi di surga. Nah, ini dia. Ini ibrah pertama. Ibrah menjadikan Nabi idola. Ibrah yang kedua adalah ibrah patuh kepada kedua orang tua dengan syarat tidak menyekutukan Allah atau tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau orang tua yang memerintahkan dan kita dalam keadaan sanggup melaksanakan atau berkemungkinan sanggup melaksanakan, maka contohlah Anas, tidak ada cerita nanti tidak bisa ataupun melawan. Karena Anas faham bagaimana cara Nabi. Kalau ada orang bertanya tentang gimana saya interaksi saya dengan orang tua, Anas paham bagaimana jawaban Nabi. Jawaban Nabi, muliakan orang tuamu. Bahkan kalau ada nih, Rasulullah kan perang nih, saya mau pergi perang juga, bawa saya dong perang, saya siap untuk pergi perang. Ditanya sama Nabi, engkau masih punya orang tua enggak? Yang tua, yang sudah tua renta punya, maka ilzamha, temani ibumu yang sudah tua, jangan pergi perang. Kenapa? Karena bagi orang yang punya orang tua, maka itu lebih baik. Atau lebih kurang seperti itu. Oke, selanjutnya Ibrahim. Jadi kaedah patuh kepada orang tua itu berlaku terus-terusan. Maka bakti kepada orang tua harus kita lakukan terus-menerus. Contoh seperti Anas yang Masya Allah berbakti kepada kedua orang tua. Habis itu, dan inilah Anas bin Malik, beliau walaupun diperintahkan oleh ibu beliau melakukan Masya Allah, ya perintah ibunya layani Nabi, dan beliau lakukan semaksimal mungkin. Itu juga rasanya rasanya semua kita insya Allah punya perintah dari orang tua, yaitu
Ada yang perintahnya serius belajar ya, jangan main-main ya, A, B, C, D ya. Pertanyaannya, perintah orang tua itu maksiat kepada Allah atau tidak? Kalau jawabannya tidak Ustadz, maka perintah itu harus kita laksanakan selagi kita mampu. Kalau tidak, dosa kita. Jadi itu ya, maka perintah orang tua aku laksanakan. Ini tak hanya sekarang, kedepannya hal yang sama. Kalau orang tua merintahkan kita, nak ini ya gitu. Sekarang kan anak-anak aja kan, nak bantu mama beli paket ya, sebentar lama saya nyelesaikan dulu tugas saya. Bukan itu adabnya. Di Anas kita belajar bahwa Masya Allah, Anas bin Malik menjelaskan atau mencontohkan perintah orang tua beliau laksanakan semaksimal mungkin. Maka kita ikhwafillah rahimakumullah, kalau ada amanah orang tua catat itu. Ini sumber pahala saya. Sebagaimana Anas menjadikan dalam hati beliau melayani Rasul, itu sumber pahalanya. Itu sumber pahala, maka catat. Orang tua amanahnya apa? Serius kuliah ya nak, pastikan laksanakan. Jaga sholat ya nak, pastikan laksanakan. Nggak ada yang pacaran ya nak, pastikan laksanakan. Seperti itu. Kenapa? Karena kita kalau serius kuliah dan memang ada amanah orang tua, selain dapat pahala serius kuliah, dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua, mengamalkan perintah beliau. Nah, sebelum nanti memang ini salah satu jenis bakti yang dicontohkan Anas ya, bakti patuh dengan ibu beliau, patuh dengan orang tua beliau semaksimal mungkin. Nah, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, apalagi pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, kita ambil dari Anas bin Malik ini bagaimana profesional atau totalitas amanah yang beliau diberikan kepada beliau. Amanah beliau apa? Melayani Rasulullah SAW. Dan beliau semaksimal mungkin semampu beliau totalitas. Walaupun ada yang crash kayak tadi ya, ada yang lupa, tapi beliau Masya Allah beliau dipuji sama Nabi. Apa buktinya? Anas bin Malik ini diantara sahabat yang berbadan kecil diantara orang Arab. Suatu hari diperintahkan sama Nabi untuk naik ke atas memanjat ke kebun korma. Pas manjat kebun korma, pakaian beliau tersingkap angin. Terlihat betis beliau yang kecil. Waktu itu orang kalau ada betisnya sekecil itu aib, memalukan. Anas bin Malik diketawakan sama sahabat yang lain. Kecilnya lagi Anis. Ditegur sama Nabi sahabat. Ketahuilah oleh kalian, betisnya yang kecil itu atau walaupun kecil betisnya tapi pahalanya sebesar gunung. Itulah Anas, totalitas beliau dalam bekerja, totalitas beliau dalam berusaha. Seperti itu. Selanjutnya itu lebih kurang kalau kita simpulkan 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari Anas bin Malik. Oke, terkait strategi membagi waktu antara beliau dan dakwah. Ini kalau contoh di Anas ketika beliau Nabi hidup dulu ya. Ketika Nabi hidup, Anas bin Malik akan ada minta izin sama Rasul balik ke rumah. Nah, beliau selesai dari tugas beliau dakwah. Jadi konteks dakwah ketika Nabi hidup adalah memaksimalkan dakwah Nabi, menolong Nabi dalam berdakwah. Orang yang membantu seseorang dalam berdakwah maka dia gabung dalam kafilah dakwah. Maka dalam berdakwah itu bukan harus kita yang ceramah ya. Kan anak pandai ceramah, tapi anak ingin berdakwah. Antum pandai buat YouTube enggak? Antum pandai nyari rekam enggak? Antum pandai editing enggak? Antum pandai ini enggak? Maka kita yang termasuk tim editing, insya Allah mendapatkan pahala dari dakwah. Saat anak pandai tiga, antum pandai apa? Anak pandai media sosial saat. Anak suka buat cerita saat. Anak suka buat novel saat. Jadi novelnya novel untuk menyokong dakwah atau Anda suka buat PPT Ustaz. Kalau Ustaz ingin ceramah, Ustaz ingin menampilkan PowerPoint, kasih bahan Ustaz ke anak-anak yang jadikan PPT. Niatkan ikhlas karena Allah, maka itu termasuk bagian dari dakwah. Anas bin Malik, dakwah beliau ketika Nabi hidup adalah memaksimalkan Nabi berdakwah dengan melayani kebutuhan Nabi. Apa yang Nabi butuhkan Anas akan sediakan semampu Anas. Tapi ada hari-hari Anas akan minta izin pulang ke rumah untuk berbakti kepada orang tua dalam bentuk bakti langsung. Itulah cara Anas membaginya. Jadi kalau Anas membaginya di hari-hari dapat izin dari Nabi SAW, maka Anas berbakti kepada orang tua. Nah kalau kita
Kalau ada yang kondisinya kayak Anas, contohnya apa Ustaz? Ya kayak orang di rantau lebih kurang mirip kayak Anas. Kita hanya punya kesempatan berbakti langsung ke orang tua. Kalau dari sini kita dengan doa tuh ya. Tapi kalau bakti langsung itu kita ketika libur, ketika pulang kampung. Maka contohlah Anas, kalau memang waktu pulang kampung atau kalau Anas memang waktu balik ke rumah itu waktu berbakti ceritanya. Kita sudah nggak? Ini kita sudah dilayani nih atau kita sudah disupport sama orang tua nih, kita merantau ke Padang, yang kita ngekos, kita bla 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 sebagainya nih. Balik kampung itu guna kita ngapain? Saya setor muka saja saat enggak itu dia. Apa yang bisa kita berikan ke orang tua? Enggak ada uang saat enggak uang. Apa aja saat suhbah, nemenin orang tua. Kalau orang tua pengen bercerita ya tembay. Jangan malah orang tua pengen dengar cerita di rantau yang kita main HP di kamar. Ini ndak kayak Anas. Jangan sampai nanti kita ke kampung bukan malah ngejar orang tua, malah ngejar anak orang. Kok pulang kampung setiap pekan? Iya, karena di kampung ada kekasih hati menunggu. Orang tuanya gimana? Sebulan penuh 28 hari ini di Padang nih. 2 hari pulang kampung atau 1 hari pulang kampung jadi cari anak orang. Waktu untuk orang tua kapan? Yang cewek-cewek juga, alhamdulillah di kos atau ada yang tinggal di wisma rajin nyetrika, rajin nyuci, rajin kalau di rumah lakukan. Toh dalam 30 hari kita cuma punya 2 atau 3 hari, masa di rumah juga sibuk dengan A, B, C, D. Ustaz, anak punya organisasi, Ustaz. Silahkan berorganisasi, tapi izin orang tua, maaf Pak, izin ya, ini ada Zoom bentar. Jangan malah nanti pas tolong mama ya, mama ini kok gak perhatiin dengan saya sih, saya kan organisasi. Ya Allah. Terbalik, ketika kita berada di rumah, izin dulu orang tua nih, anak mengerjakan tugas mengerjakan ini Nah, itu dia. Jangan sampai nanti kita malah tiba di rumah refreshing dalam artian tidur dari pagi sampai sore tidur. Orang tua kerja nggak disupport, orang tua kebutuhan di rumah padahal kita bisa bantu nggak dibantu. Di Padang rajin cuci piring, di rumah kita nambah aja beban cuci piring, yang cuci orang tua kita nggak mau. Ya Allah. Maka strategi membaginya adalah waktu-waktu kita dengan orang tua pastikan maksimalkan berbakti. Ini nanti kalau masa dakwah atau masa kita sudah berjuang di rantau, fokuskan untuk berjuang di rantau dan jangan lupa doa dan sebagainya, berkabar dan sebagainya. Setidaknya sekali seminggu kita harus berkabar sama orang tua, menandakan kita masih hidup, menandakan kita masih sehat dan sebagainya. Jangan sampai nanti orang tua sakit dulu, orang tua nanti rindu dulu, kangen dulu anak saya gimana ya, enggak pernah nelpon saya, ya Allah. Pastikan ya sekali sepekan minimal, kalau bisa setiap hari bagus. Habis waktu kami saat kalau niatnya untuk menyenangkan hati orang tua pahala. Ya, lebih baik menghabiskan waktu nelpon orang tua daripada menelpon anak orang yang belum jelas halalnya buat antum. Nelfon anak orang berjam-jam sampai tengah malam sampai tidak tidur. Nelfon orang tua 20 menit dilama sibuk. Ya Allah. Dan terakhir, implementasi teladan kisah Ahmad dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita usah bacakan beberapa hal tadi. Juga yang kita ambil dalam bidang hadis. Coba lihat semangat Anas dalam menuntut ilmu. Walaupun Anas sebagai pelayan Nabi, tapi karena sering hadir dalam majelis Nabi, Anas juga saya kan harus profesional dalam melayani, saya tidak mau menuntut ilmu, tidak. Walaupun ada yang kita kerjakan, ada kesempatan menuntut ilmu. Anas di waktu senggangnya tidak melayani Nabi, dengarkan hadis Nabi, fokus dengarkan hadis beliau nih hadisnya, sehingga hafal hadis itu 2200 itu bukan catatan ya, hafalan. Hafal hadis Nabi dan meriwayatkan bagaimana cerita Nabi. Itu diantara selain contoh-contoh tadi cara kita mengimplementasikan kita Anas dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sisa-sisanya kita waktunya insyaallah kita akan gunakan dengan diskusi insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.